yang hasil itu di sini yang judulnya mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jumiles J. Wenda, dasar NIM 2022-67043. Materinya yang pertama sini sistem perusahaan. Poin A, sistem perusahaan. Sistem perusahaan adalah kumpulan proses bisnis yang saling terkait untuk mendukung operasi perusahaan. Bagian B, perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan adalah perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan ini sering disebut Enterprise Resource Planning atau ERP. Dan C, nilai bisnis sistem perusahaan. Nilai bisnis sistem perusahaan terletak pada kemampuan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas perusahaan. Yang berikut ada sistem manajemen rantai pasokan. Poin A, rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jaringan organisasi, orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya terlibat dalam proses untuk mengirimkan barang atau jasa dari pemasok ke produsen, kemudian ke distributor, dan akhirnya kepada konsumen. Bagian B, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Sistem informasi manajemen rantai pasokan atau SIMRP adalah sistem informasi yang mengotomatisasi dan memfasilitasi persediaan, pengiriman, dan produksi barang dan jasa dalam rantai pasokan. Poin C, perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau PLMRP adalah perangkat lunak yang dirancang khusus oleh produsen perangkat lunak untuk mendukung manajemen rantai pasokan. Bagian D, rantai pasokan global dan internet. Rantai pasokan global terdiri dari seluruh rantai pasokan yang melibatkan suatu organisasi yang terdapat di berbagai negara. Peran internet dalam rantai pasokan global sangat penting karena memudahkan akses ke data dan informasi yang berkaitan dengan rantai pasokan di seluruh dunia. Bagian E, nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan dapat diberikan nilai bisnis yang signifikan, seperti biaya yang lebih rendah, efisiensi yang lebih baik, persediaan yang lebih efektif, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Berikut ada sistem manajemen rantai pasokan Quintiles. Bagaimana cara mengimplementasikan SIMRP pada perusahaan? Sistem manajemen rantai pasokan. Answer. Pertama, sini menentukan kebutuhan sistem informasi yang spesifik untuk perusahaan. Yang kedua, menerapkan perangkat lunak yang tepat untuk perusahaan, memastikan seluruh staf menguasainya. Yang ketiga, mengurus pelatih untuk staf mengenai penggunaan dan manajemen sistem. Yang keempat, berurusan dengan pemasok dan distributor untuk memastikan komunikasi real time dan aspek logistik lainnya. Sini ada pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya, contoh lain dari nilai bisnis SIMRP adalah jawabannya yang pertama, mengurangi waktu siklus produksi dengan mempercepat pengenalan bahan baku. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengiriman dengan mengoptimalkan rute pengiriman. Yang ketiga, mengurangi risiko mengumpulkan produksi dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah persediaan. Bensin tentang dalam menerapkan SIMRP pada rantai pasokan. Answer. Yang pertama, biaya pengembangan dan menerapkan sistem yang tinggi. Yang kedua, tantangan teknik seperti integrasi dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, ketergantungan pada pemasok dan distributor yang juga menggunakan sistem yang sama. Yang keempat, kesiapan staf yang berbeda di dalam menggunakan sistem. Jadi, sini apa keuntungan SIMRP dibandingkan dengan manajemen rantai pasokan tradisional?
Sini yang pertama meningkatkan efisiensi persediaan dengan mengoptimalkan jumlah dan waktu persediaan. Yang kedua, memungkinkan pengiriman produk yang lebih efektif dengan meningkatkan proyek. Yang ketiga, meningkatkan akurasi perencanaan produksi dan jadwal pengiriman. Berikut ada sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama poin A, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship mengenai CRM adalah pendekatan strategi dalam bisnis yang bertujuan untuk memperbaiki pengalaman pelanggan dan memperkuat hubungan antar bisnis dan pelanggan melalui pengumpulan data pelanggan dan analisis data tersebut. Bagian B, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) software digunakan untuk membantu bisnis mengumpulkan, melacak, dan menganalisis data pelanggan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Poin C, operasional dan analisis CRM. Operasional CRM, Operation Customer Relationship Management, mengacu pada proses yang digunakan untuk mengambil dan mengelola informasi pelanggan melalui berbagai media. Ini mencakup interaksi langsung seperti panggilan telepon pelanggan, pesan email, dan komunikasi melalui media sosial, serta interaksi tidak langsung seperti melalui servis dan riset pasar. Poin D, nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan CRM dapat memberikan nilai bisnis yang signifikan. CRF membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih personal, membantu karyawan Anda dalam berinteraksi dengan pelanggan secara efektif, dan memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku dan preferensi pelanggan yang dapat meningkatkan strategi pemasaran dan operasi bisnis. Yang pertama, contoh kasus lain tentang penerapan CRF. Kedua, apakah ada perbedaan organisasional dan analisis CRF yang lebih detail. Yang ketiga, bagaimana cara memilih perangkat lunak CRF yang tepat untuk bisnis saya. Poin 4, beberapa saran tentang bagaimana mengurangi keberhasilan implementasi. Apabila perusahaan keluar tanggapan baru, pertama sih tantangan terhadap aplikasi perusahaan. Yang kedua, aplikasi perusahaan generasi berikut. Berikut aplikasi perusahaan peluang dan tantangan baru. Yang pertama, A, tantangan-tantangan terhadap aplikasi perusahaan. Yang pertama masalah keamanan. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan oleh aplikasi perusahaan, maka semakin besar juga risiko terhadap keamanan dan privasi data yang tersimpan. Kedua, integrasi sistem informasi. Dengan semakin banyaknya sistem dan aplikasi digunakan oleh perusahaan, maka semakin sulit juga mengintegrasikan dan membangun koneksi antara sistem tersebut agar dapat bekerja secara sinergi. Yang ketiga, skalabilitas. Apabila perusahaan harus dapat menangani jumlah data yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan bisnis, jika apabila tersebut tidak dapat diatur sedemikian rupa, maka akan terjadinya penurunan kinerja sistem informasi perusahaan. Berikut aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Bagian B, aplikasi perusahaan generasi berikut. Sini poin A, dapat mengenai data besar. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya harus mampu mengatasi sejumlah data yang besar dan dapat menggunakan teknik-teknik pengolahan data seperti Big Data Analytics. Yang kedua, apabila tersebut harus dapat diintegrasikan dengan sistem dan aplikasi lain agar dapat mengintegrasikan proses bisnis dan menghasilkan efisiensi operasional. Yang ketiga, aplikasi tersebut juga harus tangguh terhadap tindakan peretasan dan dapat diberikan perlindungan data yang lebih baik agar dapat dipercaya oleh para pengguna. Greenstone yang bagian 1 berikan contoh kasus yang relevan terkait tentang aplikasi perusahaan. Apa saja teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi perusahaan generasi berikut
Bagaimana cara mengatasi masalah skalabilitas pada aplikasi perusahaan? Berikan saran untuk aplikasi perusahaan generasi berikut yang tepat. Sekian, terima kasih.